왜? Apa jadinya jika mantan atlet peraih medali Olimpiade menjadi polisi? Ya, drama ini mengisahkan 5 orang polisi yang pernah mencapai puncak kejayaannya sebagai seorang atlet. Tapi karena suatu alasan, mereka terpaksa menjadi polisi melalui jalur khusus yang pastinya dianggap remeh polisi lainnya. Dulunya namanya dipanggil bak pahlawan, namun sekarang 성화가 꺼지면 영혼이 처진. Nah, bapak-bapak ini bernama Mansik. Dulunya peraih medali emas gulat, tapi sekarang jadi polisi miskin. Penyebabnya karena ia terlalu jujur hingga nggak pernah dianggap polisi lainnya. Lihat aja mobilnya, baru beberapa meter berjalan. Jadinya ia pun terlambat ke kantor, membuatnya jadi sasaran marah kepala polisi bernama Jopang. Apalagi media baru-baru merilis berita kalau polisi nggak becus menangani kelinci emas yang mengedarkan narkoboy. Padahal kan itu bukan urusan Mansik. Toh ia harus ngurus ban mobilnya yang memang sudah lama nggak diganti karena sebagian besar gajinya nih dipakai membayar kuliah anaknya di luar negeri. Nah, asisten polisi dipanggil Burhan siap memberi uang ganti ban asalkan Mansik membantu bagian kriminal dalam menangkap kelinci emas. Gak hanya itu, Mansik juga harus membina polisi muda bernama Dongju. Ya, Dongju adalah mantan petinju kelas menengah yang meraih medali emas Olimpiade. Tapi itu dulu, sekarang ia melarat karena suatu alasan, bahkan menggadaikan medalinya yang tersisa untuk mendapatkan uang. Padahal sebelumnya, Dongju adalah anggota huru-hara, tapi karena rekannya ada main dengan pengamanan klub malam, Dongju pun menghajar mereka. Akibatnya, pangkat Dongju diturunkan, bahkan gak punya tempat. Jadi, daripada makan gaji buta, Burhan ingin Mansik membinanya. Tapi mendengar nama itu, Mansik tentu menolak. Namun, ya, dulunya Mansik lah yang mengajari Dongju bertinju. Tapi karena pernah kena tinju sekali, Mansik jadi malas berurusan dengannya. Jadinya, Burhan pun berjanji untuk memberikan beberapa fasilitas tambahan. Bahkan komisaris ingin memberikan tim khusus buat Mansik jika kelinci emas itu tertangkap. Membuat Mansik terpaksa setuju. Alhasil, mereka pun berjaga di lokasi kelinci emas bersembunyi. Tapi penampilan Dongju membuat Mansik kesel. Mana ada polisi nyamar pakai baju polisi. Sialnya, Mansik kebelat berak, sehingga ia pun menyuruh Dongju menunggu di sana. Namun gak berapa lama, anak buah si kelinci keluar untuk melakukan transaksi. Sehingga polisi bagian kriminal yang dari tadi nyamar, diam-diam mengawasi. Namun, ya, entah siapa yang menyebabkan api yang membuat mereka ketahuan. Dan keributan itu tentu disadari si kelinci emas yang segera cari jalan kabur. Tapi lah, munculnya pas di tempat berak dong. Kan Mansik gak mungkin melepaskannya. Tapi apa daya, posisinya gak menguntungkan. Untungnya Dongju berhasil menghadang, yang walaupun dibanting berkali-kali, Dongju gak membiarkan si kelinci emas lolos. Tapi ya, entah trauma apa yang membuat Dongju begitu. Intinya, kekalahan itu membuatnya tahu alasan orang ini dipanggil kelinci emas. Dan karena itu, ketua bagian kriminal dipanggil Bejo menyalahkan Dongju dan Mansik yang melepaskan target mereka. Gak jauh dari sana, sebuah sedan merah melaju dengan kencang. Untung, Polantas ini berhasil menyelamatkan anak yang sedang nyebrang. Ya, polisi dipanggil Udin ini adalah mantan peraih medali perunggu dalam olahraga lempar cakram, di mana ia bergegas ke kantor untuk mencari data mobil tadi. Hanya saja Udin selalu dikucilkan akibat lulus polisi melalui jalur khusus. Begitupun yang dialami Dongju yang diremehkan oleh si Bejo akibat melepaskan kelinci emas tadi. Dan Dongju hanya bisa terdiam karena memang itu salahnya. Meskipun begitu, Dongju cukup senang melihat Udin di sana. Ya, sebagai sesama atlet, Dongju sudah menganggap Udin sebagai kakak sendiri. Tapi yang membuat Dongju sangat senang kembali ke kantor itu adalah gadis bernama Hana, sang cinta pertama sekaligus terakhir bagi Dongju, peraih medali emas Olimpiade dalam olahraga menembak, yang kini jadi polisi juga di sana. Ya, meskipun Dongju sudah berkali-kali menyatakan cinta, tapi Hana selalu menolaknya. Dan sialnya, orang ketiga muncul, yang gak lain adalah mantan Hana bernama Kim.
peraih medali perak dalam olahraga anggar yang juga jadi polisi di sana. Kan Hana jadi pusing memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Nah, daripada mikirin itu, Dongju pun ke rumah sahabatnya bernama Gyeong-il. Selain mengantar papan nama warung yang baru dibelinya, Dongju juga rindu dengan ibu Gyeong-il yang sudah lama nggak ditemuinya. Sayangnya, Gyeong-il nggak ada di rumah karena lagi kerja di tempat pelatih bernama Jonggu. Ya, dulu Dongju dan Gyeong-il sama-sama berlatih tinju di tempat si Jonggu. Hanya saja saat itu Gyeong-il cedera sehingga nggak bisa menjadi petinju seperti Dongju. Makanya si Dongju selalu berusaha memberikan apa yang Gyeong-il butuhkan. Nah, karena Dongju baru pindah ke kota itu, sang ibu pun memintanya tinggal saja di sana. Tapi Dongju alasan sudah nyewa kosan, jadi harus pulang sekarang. Berjanji akan datang besok. Padahal mah Dongju nginapnya di kantor polisi. Hanya saja ia bingung mengapa Gyeong-il sama sekali nggak ngangkat telepon, bahkan membalas pesannya. Tapi melihat stiker di ponselnya, Dongju seketika teringat ketika dulu ia terpuruk akibat kalah di babak penyisian. Namun Hana tiba-tiba muncul memberi stiker itu. Ya, Hana sih nggak ngomong apa-apa, tapi itu membuat Dongju bersemangat hingga berhasil meraih medali emasnya saat itu. Tapi yang membuatnya ragu adalah kemunculan si Kim tadi. Besoknya, Hana yang melihat gambarnya dikasih stiker jelas tahu kalau itu ulah si Dongju. Membuatnya senyum-senyum gak jelas. Tanda ia juga punya perasaan, tapi juga punya alasan menolak cinta si Dongju. Di saat yang sama, Mansik dan Dongju ingin melapor ke Provos terkait kelalaian menangkap penjahat kemarin. Namun, jelas dong si Dongju tersipu malu mengira dirinya yang dimaksud. Padahal kan yang gadis-gadis itu maksud adalah Sersan Kim yang baru bertugas di sana hari ini. Dan sialnya dialah Provos yang harus mereka temui. Kan mereka jadi malu. Mansik dulunya atlet senior, sedangkan Dongju adalah pesaing cinta. Tapi mau diapa, mereka harus patuh pada aturan. Nah, ketika jam makan, seorang kapten dari polsek lain marah kepada si Kim karena ya, si Kim yang terlalu kejar karir membuat banyak polisi kena hukuman. Salah satunya si Udin yang gak naik pangkat karena sebuah insiden. Intinya, Kim juga gak disukai banyak polisi karena pakai jalur khusus atlet. Apalagi si Kim naik pangkat lebih cepat daripada lainnya. Tapi Kim mah gak peduli. Toh ia hanya menjalankan tugasnya sebagai provos yang mendisiplinkan polisi. Setelahnya, Kim pun menemui Hana menyampaikan tentang penugasannya itu. Padahal mah Hana sudah tahu, tapi gak mau ngebahas karena gak mau polisi lain bergosip tentang mereka. Toh Kim tahu sendiri kalau mereka yang masuk polisi lewat jalur khusus selalu dibenci yang lain. Singkatnya, untuk menebus kesalahannya, mereka pun menyelidiki keberadaan kelinci emas. Tapi gimana mau lancar kalau Mansik pelit ini gak mau menyalakan AC mobilnya, membuat Dongju jadi kepanasan. Namun tiba-tiba Burhan muncul mengajak Mansik pergi ke suatu tempat, sehingga tinggallah Dongju sendiri di sana. Ya, sebagai mantan atlet gulat, Mansik selalu disuruh untuk melatih si Jopang. Dulu namanya dibanggakan rakyat Korea, sekarang malah jadi mainan si Jopang. Sedangkan Dongju yang berjaga sampai malam mulai nggak tahan akibat Mansik mengambil kunci mobilnya. Tapi ketika cuci muka di sana, ya, sebuah mobil mewah menabraknya. Untungnya Dongju adalah petinju yang tahan banting. Segera menyuruh orang itu keluar, tapi tangannya malah dijepit seolah-olah pelaku sengaja melakukannya, bahkan menancap mobilnya. Kan Dongju terpaksa bergelantungan di sana hingga terlempar. Alhasil dengan langkah sempoyongan ia pun balik ke tempat awal, tapi beberapa orang malah membawa kabur mobil Mansik. Untungnya pakaian dan ponselnya ditinggal sehingga ia dapat meminta bantuan. Namun tiba-tiba ia tersadar kalau sebelum ditabrak tadi ia mendengar suara tabrakan, mencoba menelusuri jejak mobil dan dugaannya benar. Gak jauh dari sana terlihat mainan robot berserakan dan korbannya sudah gak sadarkan diri. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, korban tadi ternyata petugas bea cukai bernama Jinsu, di mana Mansik yang baru datang hanya bisa terdiam melihat Dongju yang penuh luka masih berusaha menenangkan keluarga korban. Karena itu, Mansik pun berniat mengantar Dongju pulang, tapi tentu saja Dongju buru-buru pergi dengan alasan berbagai rupa. Kan Mansik jadi bingung mengapa Dongju gak membawa mobilnya ke sana.
Paginya, Mansik mencari Dongju yang sejak tadi sembunyi di WC sambil memotret bekas luka tabrakannya. Namun ibu Gyeonggil tiba-tiba nelpon karena putranya belum pulang-pulang. Sehingga Dongju pun teringat dengan undangannya kalau malam ini tuh si Jonggu yang mempekerjakan Gyeonggil hadir dalam ramatama para atlet. Ya, selain menjabat sebagai direktur perusahaan security J9, si Jonggu juga menjadi kandidat utama ketua KONI. Namun tiba-tiba Dongju muncul pakai jas ala kadarnya, langsung menghadang si Jonggu. 경일이 어딨어? 경일? Jonggu sih menjelaskan kalau pecandu itu menghilang setelah membawa kabur uangnya. Tapi tentu saja Dongju emosi karena kambing inilah yang membuat sahabatnya begitu. Namun, 약 먹게 된 게 누구 때문에? 너 아니야. ya si kambing mengungkit kesalahan Dongju yang membuat Gyeonggil cedera di masa lalu. Sehingga Gyeonggil harus pensiun sebagai petinju dan jadi pecandu. Dan yang terpenting bagi si kambing adalah Dongju membuatnya bangkrut saat itu. Ya, di pertandingan final si kambing sudah menerima uang biar Dongju diatur kalah. Tapi Dongju menolak karena impiannya adalah meraih medali emasnya saat itu juga, lalu pensiun. Gak peduli dengan tawaran si kambing yang ingin menjadikannya atlet MMA. Toh hasil dari juara satu saat itu sudah dapat membiayai operasi cedera Gyeonggil. Sialnya Dongju gak tahu kalau obat yang diberikan kepadanya adalah obat doping narkoboy. Akibatnya ketika ia memenangkan medali emas, ya, itu ulah si kambing yang diam-diam melaporkan masalah doping itu, membuat Dongju seketika trauma karena medali emas yang diperjuangkannya dengan susah payah harus ternodai. Makanya sekarang ia sangat membenci si kambing. Melihat itu, Hana pun pura-pura pulang padahal sengaja menampakkan dirinya di hadapan Dongju yang gak tahu mau emosi kepada siapa. 아니거든? 아니면 보여줘. 멍청하게 엉뚱한 데 아프지 말고. Ya, kata-kata Hana membuat Dongju seketika bersemangat. Selain mencari Gyeonggil, ia juga mencari pelaku tabrak lari yang juga menabraknya malam itu. Sayangnya nomor plat mobil pelaku tidak terdaftar, atau dengan kata lain mobil impor langka itu adalah mobil selundupan. Hanya saja Dongju merasa pernah melihat mobil tersebut, mencoba mengingatnya sepanjang hari. Barulah ia nyadar ketika berak kalau mobil itu ada di berkas si Bejo sebagai hasil selundupan kelinci emas. Artinya untuk menangkap pelaku, Dongju harus menangkap si kelinci itu terlebih dahulu. Mansik sendiri kesalnya bukan main setelah menemukan mobilnya yang sudah dipereteli pencuri semalam. Segera pulang mencari Dongju yang sedang mencuri berkas penyelidikan si Bejo. Untungnya sih mereka nggak ketahuan, di mana Dongju nggak peduli soal mobil Mansik. Segera menunjukkan luka tabraknya yang sangat mirip dengan mobil impor tersebut. Masalahnya sekarang, meskipun mereka yang menangani kasus tabrak lari itu, tapi mereka gak punya wewenang menangkap si kelinci. Beralih ke Hana yang ditugaskan mengembalikan barang-barang korban kepada keluarga. Tapi sesampainya di sana, ia gak bisa memberikannya karena keluarga terus-terusan menangis akibat korban yang baru saja meninggal. Sementara Kim tersadar akan kejanggalan saat penggerebekan si kelinci kemarin. Sementara Mansik lagi-lagi dibuat pusing akibat Dongju memakai motornya tanpa izin. Yah, Dongju gak ada pilihan karena ia baru saja menerima kabar terkait keberadaan si kelinci, meminta Mansik menyusul membantunya. Namun tiba-tiba Kim muncul bertanya terkait kebakaran saat itu, dan anehnya pemadam muncul 5 menit kemudian, seolah-olah ada mata-mata di pihak kepolisian yang sengaja menggagalkan penggerebekan tersebut. Dan yang menarik adalah 이진수? 그 사람 아세요? 그 사람이 금토끼 밀수품 제보했던데. 이진수. ya, korban tabrak lari Jinsu ternyata ada hubungannya dengan kelinci emas. Nah, merasa barang yang dibawa Jinsu adalah barang bukti yang ingin dilaporkan, Kim pun bertanya ke pihak barang bukti. Tapi ketika tahu Hana yang membawanya, ia jelas panik, segera menghubungi Hana. Namun Hana yang sampai di rumah malas mengangkatnya. Mansik sendiri sibuk nelpon si Dongju, namun tiba-tiba pihak pegadaian nelpon. Ya, ternyata yang punya pegadaian bernama Gungnam adalah informan rahasia Mansik yang menjelaskan kalau kelinci perak sedang mengumpulkan semua anggotanya di sebuah pabrik cat. Artinya Dongju yang ke tempat itu dalam bahaya karena selain kelinci emas, kelinci perak yang anggotanya lebih berbahaya menunggu di sana. Sementara Hana bingung dengan tamu yang ngaku sebagai pihak bea cukai.
yang ingin mengambil dokumen milik Jinsu, tapi belum sempat ngebuka pintu. 왜? Yah, dokumen Jinsu yang dipegang Hana adalah barang penting yang dicari pelaku sebenarnya. Dan Kim yang sadar itu buru-buru ke sana. Tapi tenang aja, Hana yang ngerti segera mengambil dokumen tersebut, lalu naik ke tempat persembunyiannya sambil menyiapkan senjata. Beralih ke Mansik yang meminta bantuan si Bejo untuk menolong si Dongju, namun Bejo malah menantangnya berkelahi. Sementara Kim, ya entah gimana ceritanya, si pelaku tahu pergerakan si Kim mengirim anak buahnya untuk menghadang. Untungnya Udin yang gak jauh dari sana melihat kejadian itu, di mana mobil merah yang dicarinya kemarin ternyata adalah anak buah si pelaku. Dongju sendiri akhirnya berhadapan dengan dua kelinci, bertanya siapa pemilik mobil tabrak lari itu, tapi jelas saja mereka tertawa. Toh Dongju gak mungkin bisa menang melawan mereka semua. Jadinya pertarungan pun terjadi. Begitupun dengan si Kim yang sengaja berlari ke ujung dermaga karena posisi seperti itu sangat menguntungkannya sebagai atlet anggar. Yah, kelima atlet kini harus membuktikan diri apakah mereka layak menjadi polisi. Hana berhasil menembak beberapa musuh. Sayangnya dua anak kambing masuk menyerang, sehingga Hana yang sibuk mempertahankan diri gak sempat melindungi dokumen itu, di mana satu orang berhasil kabur bersama dokumennya dan sisanya dihabisi Hana. Begitupun si Kim yang berhasil menumbangkan mereka semua. Sedangkan Mansik akhirnya mengalahkan si Bejo yang harus membantunya menyelamatkan Dongju. Begitupun dengan si Udin yang sejak tadi ingin ditabrak mobil merah itu. Giliran Dongju, sang atlet tinju dengan semua keadilannya yang sejak tadi mengacak-ngacak markas musuh.